tahu gak kalau penundaan akibat distraksi itu bisa terjadi karena sistem otak kita sedang berusaha melindungi kita. Bayangkan sekarang udah malam dan laporan yang udah kamu tunda dari kemarin-kemarin harus segera diselesaikan. Kamu bertekad mulai kerjain, buka laptop, dan cek HP-mu. Atau nonton channel YouTube favorit dulu Kalau ada cemilan, asik juga nih. Tahu-taunya kamu udah ngantuk dan memutuskan besok pagi-pagi aja baru dikerjakan. Ini siklus penundaan yang pernah dialami hampir semua orang. Padahal kamu tahu konsekuensi negatif dari penundaan itu, tapi tetap saja dilakukan. Kenapa orang suka menunda dan gampang ke distract? Ironisnya, bisa saja karena sistem otak kita sedang berusaha melindungi kita dengan cara menghindari sebuah tugas gak enak yang otak kita anggap sebagai sebuah ancaman. Ketika kamu sadar harus segera menulis laporan, otak bakalan bereaksi. Amigdala, yaitu sekelompok saraf yang berperan dalam mengelola emosi dan mengidentifikasi ancaman, segera mengeluarkan hormon termasuk adrenalin yang menghasilkan respon berupa rasa takut yang kita rasakan. Impuls panik yang muncul ini pun mengalahkan sinyal dari bagian otak yang disebut prefrontal cortex yang berperan dalam memori jangka panjang dan mengendalikan emosi. Sebagai hasilnya, tubuh kita akan merespon terhadap ancaman dengan satu di antara 3 reaksi yang dalam istilah medis reaksi itu disebut fight atau hadapi, flight atau melarikan diri, dan freeze atau diam mematung seperti kondisi yang kamu alami ketika demam panggung. Ketika kamu menunda sesuatu karena distraksi, artinya tubuhmu sedang bereaksi dengan menghindar atau melarikan diri. Kamu berusaha menghindar dari tugas karena aktivitas itu memicu perasaan negatif, takut, insecure, dan perasaan tidak mampu. Ada sebuah eksperimen di mana sekelompok mahasiswa diberi alarm sepanjang hari dalam durasi waktu tertentu yang rutin mengingatkan mereka untuk belajar. Setiap kali alarm bunyi dan mereka langsung belajar, mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah dan dapat belajar dengan baik. Tapi ketika mereka mematikan alarm dan memilih menunda, mereka akan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan akhirnya sulit untuk mulai belajar lagi. Studi ini menemukan semakin kamu menunda sebuah tugas, persepsi kamu akan menganggap tugas itu semakin sulit seiring berjalannya waktu. Kamu pun akan semakin menghindarinya dan terjebak dalam lingkaran penundaan. Karena menunda itu berhubungan erat dengan respon untuk menghindari emosi negatif, maka orang yang sulit mengendalikan emosi dan orang yang minder cenderung lebih gampang menunda dan ke distract. Banyak orang yang suka menunda sebetulnya karena takut gagal ataupun takut hasil pekerjaan yang ia tunda tidak sesuai ekspektasinya. Dengan menunda, memang level stres kamu seketika akan menurun sebagai mekanisme pertahanan tubuh ketika menghadapi ancaman. Tapi itu hanya bersifat sementara yang dalam jangka panjang malahan akan berdampak buruk. Kamu akan dihantui perasaan bersalah, merasa gagal, merasa dirimu gak berguna karena sudah melanggar janji terhadap dirimu. Dalam jangka panjang, kamu juga akan lebih gampang stres, depresi, dan cemas berlebih. Kalau kamu tipe suka nunda yang satu ini, cara tradisional seperti berusaha disiplin dan membuat to-do list atau rencana aktivitas harian yang padat sampai ke menit-menitnya gak bakalan efektif. Banyak peneliti modern mengungkapkan, terlalu keras dengan dirimu justru akan semakin menambah lapisan emosi negatif sehingga otak akan menganggap aktivitas yang kamu hindari itu sebagai ancaman yang lebih besar. Cara yang efektif adalah mengenali dan mengurangi emosi negatif tadi. Duduk tenanglah, temui dirimu, dan tulis jurnal tentang alasan sebenarnya kenapa kamu menunda dan emosi yang sedang kamu alami. Menulis jurnal sangat membantu dan banyak disarankan para ahli terapi kesehatan mental karena membantu mensortir pikiran dan memperjelas apa yang sebenarnya menjadi konflik internal kita. Manusia cenderung lebih takut dengan apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak diketahui, seperti apa yang ada di dalam gelapnya laut dalam. Ada, nyata, tapi nggak jelas dan misterius. Ketika konflik masih ada di dalam pikiran, kamu gak tahu jelas apa yang sebenarnya kamu berusaha hindari, tapi kamu bisa merasakannya sebagai sesuatu yang sulit dijelaskan. Dengan menyelami pikiranmu dan menuangkannya dalam jurnal, apa yang tidak jelas akan menjadi jelas. Dan ketika kamu bisa melihatnya dengan jelas, konflik dan ancaman akan lebih mudah dihadapi. Hargai dan maafkan dirimu dan buatlah rencana yang lebih baik ke depannya. Selain karena menghindari ancaman, ada juga orang yang suka ke distract karena pemicu internal lainnya. Kamu mungkin telah berusaha menyingkirkan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatianmu seperti HP, laptop, novel, dan lain sebagainya. Kamu bahkan mencabut wifi atau menyembunyikan SIM card kamu di lemari supaya tidak ada internet yang bisa membuatmu tergoda main game, nonton, atau scrolling Instagram. Tapi cuma bertahan sebentar, sampai kamu gak tahan lagi dan kembali ke distract.
Sebenarnya ini cara yang baik, tapi yang membuat kamu gagal adalah kamu hanya fokus menyingkirkan pemicu eksternal, sedangkan sumber yang lebih besar yaitu pemicu internal dibiarkan begitu saja. Nir Eyal, penulis buku Indistractable, mengungkapkan, pemicu internal ini adalah emosi tidak menyenangkan yang mana kamu berusaha melarikan diri darinya dengan mencari pelampiasan. Ketika kesepian, kamu main Instagram. Ketika bosan, kamu main game atau browsing berita. Ketika kamu merasa ragu atau nggak yakin, kamu googling dan baca-baca artikel menarik. Pemicu internal inilah yang juga harus kamu atasi selain menyingkirkan distraksi. Contohnya, kalau kamu kesepian, cobalah lebih aktif bersosialisasi. Kalau kamu memang ingin main sosmed, luangkanlah waktu khusus untuk aktivitas itu, misalnya setiap jam 6-7 malam. Di luar itu, kamu nggak boleh main sama sekali supaya kamu nggak main sosmed hanya ketika kamu bosan atau kesepian sehingga mendistraksi aktivitas yang lain. Metode efektif yang bisa kamu gunakan untuk bisa fokus adalah Pomodoro Technique yang ditemukan oleh Francesco Cirillo di tahun 1980-an. Caranya, pilih hanya satu aktivitas yang kamu ingin fokus kerjakan. Setelah kamu memilih, pasang timer atau alarm untuk 25 menit ke depan. Banyak aplikasi Pomodoro yang tersedia di App Store sebagai alternatif. Tapi idealnya kamu gunakan alarm fisik supaya tidak terdistraksi oleh HP. Setelah memasang alarm, langsung fokus kerjakan aktivitas itu dan jangan sentuh aktivitas lain sebelum waktu 25 menit tersebut habis. Setelah 25 menit, kamu boleh break singkat selama 5 menit. Ini namanya satu sesi Pomodoro. Ulangi proses ini selama 3 kali lagi, dan setelah kamu menyelesaikan sesi Pomodoro keempat, kamu boleh break lebih lama yaitu antara 20-30 menit. Kalau ada distraksi yang muncul di tengah sesi, kamu harus abaikan kalau nggak urgent dan catat semua distraksi itu di kertas. Misalnya ada WA atau telepon yang masuk, atau tiba-tiba kepikiran mau makan bakso, atau tiba-tiba penasaran mau tahu kalau orang pacaran terus balikan, tanggal jadiannya itu diterusin atau dari awal lagi ya. Tujuan mencatat distraksi itu adalah memutuskan koneksi mental dengan candu distraksi sehingga nggak berujung dengan action atau tindakan. Seandainya distraksi itu adalah sesuatu yang betul-betul urgent dan harus kamu lakukan segera, sesi Pomodoro itu harus dibatalkan dan hitungan menitnya harus diulang karena sesi Pomodoro itu nggak boleh diinterupsi. Satu sesi Pomodoro harus kamu dedikasikan hanya untuk fokus melakukan aktivitas yang kamu ingin selesaikan. Yang perlu diingat, jika setelah satu sesi Pomodoromu selesai dan ternyata semangatmu masih tinggi untuk fokus melakukan tugas, kamu bisa langsung lanjutkan 2 sesi sekaligus tanpa break dan setelahnya kamu boleh break 10 menit. Jika perlu, kamu bisa ulangi sesi-sesi ini dari awal. Untuk sesinya gak harus 25 menit dan break 5 menit. Hanya saja 25 menit dianggap ideal karena tidak terlalu menakutkan bagi otak kita untuk memulai sekaligus dinilai cukup untuk menyelesaikan satu bagian aktivitas. Kamu bisa atur apa yang sesuai dengan kondisimu. Misalnya sesinya lebih panjang dan breaknya pun sedikit lebih lama. Lakukanlah break yang berkualitas seperti jalan santai di komplek, main dengan hewan peliharaan, ngobrol dengan teman, makan cemilan sehat, ataupun main gitar. Suka menunda dan ke-distract juga bisa terjadi karena otak kamu terlalu terstimulus. Otak kamu dengan sendirinya menginginkan distraksi karena kecanduan. Kamu juga bisa menggabungkan teknik-teknik di video ini dengan metode-metode yang dibahas di video kita yang sebelumnya tentang malas, misalnya dengan puasa dopamin. Kamu harus percaya kamu sebenarnya bisa untuk tidak menunda. Sebuah studi ilmiah terhadap orang-orang yang sudah sembuh dari kecanduan alkohol menemukan seseorang bisa terus bertahan untuk tidak menyentuh alkohol setelah rehabilitasi bukan tergantung kondisi fisiknya, tapi tergantung apa yang mereka percaya. Orang yang percaya bahwa mereka punya kemampuan untuk sembuh total memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk tidak menyentuh alkohol lagi setelah rehab. Jadi, kamu juga mesti percaya kamu bisa fokus, produktif, dan tidak menunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe karena dukunganmu sangat berarti. Menangin hidupmu, see you guys!